kelompok 2. Lanjut video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Nah, ketemu lagi nih sama aku Zikri di sini. Nah, di sini aku sama teman-teman yang lain bakalan lakuin presentasi tentang kegiatan yang habis kita lakuin kemarin nih. Kegiatannya seru banget loh teman-teman. Kemarin kita itu bareng-bareng lakuin praktikum, yaitu tentang pembuatan apa ayo? Iya betul, pembuatan dingklik. Nah, pembuatan dengklik ini ternyata seru banget loh. Dan sebenarnya pembuatan ini perlu banyak hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan juga. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang pengalaman kita nih, semua dari kelompok 2 ini, tentang gimana sih caranya membuat produk yang telah kita buat yang paling kece banget, yang kemarin dapat tontonan paling banyak ya. Maaf ya, sombong sedikit teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena emang itu emang faktanya. Oke deh. Nah, tanpa panjang kali lebar lagi, di kelompok 2 ini ada 5 orang anggota. Yang pertama ada Sahrul, NPM 42, ada saya sendiri Zikri, NPM 053 juga ada Jadi, NPM 60, ada juga Ivan Alvindo, NPM 063, dan yang terakhir nih ya, yang paling cerewet dari keseluruhannya yaitu ada Imas, dia NPM 067. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, secara bergantian nanti kita bakalan jelasin satu persatu apa aja kegiatan yang harus dilakukan mulai dari alat bahan sampai proses sampai benar-benar dingklik itu siap untuk didudukin ya. Nah, tanpa panjang lebar lagi saya serahkan kepada Yeni Aprianti. Halo Yeni. Halo. Udah siap kan Kak? Oke. Halo, aku Yeni Aprianti, NPM 19060 akan menjelaskan tentang alat dan bahan pembuatan dingklik. Nah, kalau mau buat dingklik pasti kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu dong. Nah, yang pertama itu kita siapkan gergaji sebagai alatnya. Gergaji ini digunakan untuk memotong bahan kayu sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Selanjutnya, kita memerlukan alat palu, yaitu untuk memasangkan paku kepada bagian tertentu di bagian kayu. Nah, selanjutnya kita memerlukan kayu untuk bahan utamanya, karena dingklik pasti terbuat dari kayu dong. Nah, selanjutnya ada paku, ini digunakan untuk merakit dari bahan-bahan kayu tersebut. Selanjutnya kita menggunakan gerinda tangan juga sebagai memotong bagian kayu yang panjang seperti pengunci. Selanjutnya kita juga memerlukan penggaris untuk mengukur bahan kayunya. Dan yang terakhir kita memerlukan cat kayu untuk menghias bahan kayu sehingga menjadi dingklik yang lebih baik. Oke, keren banget ya. Jadi kita sudah tahu kan bahwa alat dan bahan apa aja yang kita perluin buat produk fenomenal yaitu dingklik di tahun 2020 ini. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita cuma tahu alat dan bahan. Pasti rekan-rekan udah penasaran ya sama gimana sih proses sebenarnya dari pembuatan ini. Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu kepada Nyonya Imas. Kami persilakan. Oke, terima kasih Zikri. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Imas Bismawahyu, NPM 19067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dingklik. Yang pertama adalah pembuatan dudukan dingkliknya, di mana proses pertama yang dilakukan adalah mengukur kayu untuk dudukan ini dengan ukuran panjang 34 cm. Nah, 34 cm ini terdapat 4 cm, yaitu 2 cm di bagian kanan dan 2 cm di bagian kiri sebagai space untuk kaki dingkliknya. Nah, lebarnya yaitu 7,5 cm dengan tebal kayu sebesar 2 cm. Setelah itu diukur, kayu tersebut dipotong menyesuaikan ukuran yang telah dibuat tadi menggunakan gergaji. Untuk pembuatan yang kedua yaitu pembuatan kaki dingklik. Untuk ukurannya yaitu panjang 15 cm dengan lebar 8 cm dan tebal 2 cm. Ukuran-ukuran tersebut ditandai pada kayu lalu dipotong menggunakan gergaji. Nah, untuk pembuatan yang ketiga adalah pembuatan pengunci, di mana pengunci ini membutuhkan ukuran kayu sebesar 30 cm dengan lebar 5 cm dan tebal 2 cm. Sehingga kayu tersebut dipotong sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah dibuat, lalu kayu tadi dipotong menggunakan mesin gerinda tangan. Oke, setelah kayu-kayu tersebut dipotong sesuai dengan ukuran masing-masing, maka dilanjutkan dengan proses perakitan.
Perakitan ini dilakukan dengan memaku di setiap bagian sudut pada dudukan, dan di bagian sudut atas, bagian atasnya, itu untuk kaki dingkliknya. Nah, setelah kayu tersebut dirakit, dilanjutkan pada proses kelima ini untuk dirakit menjadi sebuah dingkliknya. Maka perlu dihaluskan terlebih dahulu, yaitu menggunakan amplas, lalu dilanjutkan dengan proses pewarnaan. Menggunakan cat dengan warna sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, kaki dingklik ini dikeringkan. Nah, lalu lanjut pada proses yang terakhir, yaitu inspeksi. Pada proses inspeksi ini dilakukan pemeriksaan pada hasil produk yang sudah jadi. Pengecekan ini dengan cara melihat atau memeriksa bagian dingklik dengan penglihatan. Jika terdapat yang kurang tepat, maka perlu untuk diperbaiki sebelum produk itu tadi disimpan. Nah, sekian dari saya, atau sekian penjelasan proses pembuatan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Imas. Nah, teman-teman udah tahu kan gambaran proses atau alurnya nih. Tapi kayaknya teman-teman ini penasaran banget deh ya sama produknya kita. Nah, makanya di kesempatan selanjutnya saya dan rekan-rekan akan menampilkan gambar dari produk yang telah kita buat dan manfaatnya sih buat apa sebenarnya sih dingklik ini kita buat akan dijelaskan oleh rekan saya. Sahrul akan muncul dong. Oke, terima kasih Saudara Zikri atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat produk. Di sebelah kiri adalah gambar dari foto produk yang telah kita buat. Seperti itu gambarnya. Lalu ada manfaat produk itu sendiri. Kita membuat produk, tentunya harus ada manfaatnya dong. Percuma saja kita membuat tapi tidak ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang terutama untuk duduk. Karena lebih baik duduk itu beralaskan dingklik daripada beralaskan tanah. Lalu yang kedua, yaitu dapat digunakan untuk talenan. Karena dingklik ini memiliki ukuran yaitu panjang, tetapi untuk tingginya tidak terlalu tinggi, jadi sesuai digunakan untuk talenan. Bisa untuk mengiris daging, cabai-cabai, sawi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk menyangga kaki jika ingin mengambil barang yang letaknya lebih tinggi dari kita. Hal ini juga harus disesuaikan dengan tinggi barang tersebut. Jika barang tersebut sangat tinggi, tentu saja kita harus menggunakan. Terima kasih. Ini kepada Saudara Zikri. Oke, terima kasih Sahrul. Nah, di situ kita tahu nih teman-teman ya, pemirsa yang lihat di sini pasti tergeleng-geleng ya betapa nggak terpikirkannya manfaat-manfaat luar biasa dari si produk kita ini di dingklik. Mulai dari untuk duduk, untuk telenan, untuk bagi teman-teman yang tinggi badannya kurang, nggak usah sibuk-sibuk cari peninggi badan. Pakai dingklik aja kalau ambil sesuatu ya. Oke. Kita bakal lanjut lagi deh, karena kita udah tahu nih proses secara gambarnya gimana, terus ada manfaat produknya gimana. Nah, di sini saya dibagiin nih sama teman-teman saya buat ngasih tahu tentang yang namanya OPC. Jadi saya Zikri Refranti, NPM 053 akan menjelaskan tentang OPC. Next, Kak. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih OPC itu? OPC atau Operation Process Chart atau juga peta proses produksi, yaitu peta yang menggambarkan langkah-langkah operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan yang dilalui dari suatu produk yang diusulkan mulai dari proses perencanaan hingga menjadi suatu produk yang seutuhnya atau produk jadi. Nah, pada proses ini pada peta produksi ini juga terdapat informasi mengenai alat yang digunakan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap produknya. Nah, tiap-tiap informasi ini dapat kita gunakan sebagai analisa dari suatu produk atau proses yang kita lalui. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa bagian ya. Kalau kita lihat pada tabelnya, yang pertama di atas adalah ada judul tabelnya atau judul petanya, yaitu peta proses operasi. Kolom yang kedua ada identifikasi atau keterangan, yaitu mulai dari nama objek, yaitu dingklik,
Nomor peta di sini adalah nomor peta keberapa peta ini ada dalam suatu laporan. Kebetulan peta proses operasi ini berada pada peta yang pertama. Selanjutnya dirakit oleh yaitu perakitnya yaitu kelompok 2. Tanggal dirakit yaitu tanggal perakitan yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 2020. Nah, kalau kita lihat petanya ini sedikit lucu ya karena banyak bentuk-bentuknya gitu. Ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga. Itu bukan bentuk-bentuk sembarangan teman-teman. Karena sebenarnya tiap bentuk yang ada di OPC ini punya makna tersendiri. Yang pertama nih, aku bakalan jelasin. Ada lingkaran yaitu untuk operasi, ada bentuk segi 4 yaitu bentuk pemeriksaan, dan ada juga segitiga yaitu penyimpanan. Sebenarnya masih ada lagi loh, tapi kebetulan yang ada di tabel ini cuma 3 bentuk aja. Nah, di sini tujuan dari proses pembuatan peta proses operasi ini biar kita mengerjakannya menjadi lebih terstruktur. Misalnya nih, jadi kita akan buat masing-masing part penyusun dari diklik ini terlebih dahulu sampai selesai. Kemudian kita akan mengalur untuk melakukan proses perakitan, pengecetan, inspeksi, dan penyimpanan seperti yang dijelaskan rekan saya Imas tadi. Nah, di sini yang pertama kita melakukan proses pembuatan dudukan, alurnya yaitu 01 ya, yaitu kita melakukan kegiatan pengukuran menggunakan penggaris. Waktunya kurang lebih sekitar 3 menit lah untuk melakukan kegiatan ini. Dilanjutkan proses yang kedua yaitu pemotongan dudukan menggunakan gergaji, yaitu pada proses 02 yaitu waktu yang dibutuhkan sekitar 6 menit. Kenapa kok agak lama ya? Karena emang kita menggergajinya itu secara manual teman-teman. Jadi kita juga perlu waktu dan harus juga ditulis di peta proses ini. Selanjutnya yang ketiga adalah pengamplasan atau penghalusan menggunakan amplas ya alatnya. Atau juga bisa pakai gerinda bermata amplas. Waktunya yang dibutuhkan sekitar 4 menit. Hal yang sama kita juga lakukan pada pembuatan part kaki kursi yang pertama dan part kaki kursi yang kedua. Secara berurutan dari proses 4 yaitu pengukuran menggunakan penggaris dengan waktu sekitar 2 menit. Proses kelima pemotongan dengan gergaji untuk kaki kursi yang pertama waktunya sekitar 5 menit. Selanjutnya juga ada penghalusan dengan amplas di proses ke-6 dengan waktu sekitar 1 menit. Nah, selanjutnya pada proses pembuatan kaki kursi yang kedua juga sama, yaitu di proses ke-7 kita melakukan pengukuran terlebih dahulu menggunakan penggaris. Waktu yang dibutuhkan diestimasikan sekitar 2 menit. Dilanjutkan dengan pemotongan menggunakan gergaji di proses ke-8 dengan estimasi waktu sekitar 5 menit. Dan dilanjutkan lagi dengan proses penghalusan menggunakan amplas di proses yang ke-9 dengan waktu 1 menit. Nah, ketika part atau kedua kaki sudah selesai, kita baru bisa nih lanjut ke part yang terakhir yaitu part pengunci. Di proses 0-10 kita lakukan pengukuran dulu kayu yang dibutuhkan untuk membuat pengunci dengan estimasi waktu sekitar 2 menit. Dilanjutkan pada proses pemotongan menggunakan gergaji selama 5 menit, proses penghalusan selama 2 menit. Nah, ketika semua partnya udah jadi, di peta proses ini kita akan langsung mengerucut kepada proses perakitan yaitu di 013 yaitu dengan waktu estimasi sekitar 9 menit, dan juga dilanjutkan pada proses pengecatan seperti yang dijelaskan rekan saya Imas tadi dengan waktu estimasi sekitar 11 menit. Ketika nanti sudah kering, maka dilakukan proses inspeksi di proses 1 strip 1 dengan waktu estimasi 1 menit. Dan yang terakhir penyimpanan jika kita mau menyimpan dikliknya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan udah nggak sabar buat langsung pakai ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang ngelarang juga. Nah, sedangkan untuk ada tabel kecil di pojok ini ya, pojok bawah ini ya, pojok yang di sini ini. Nah, itu digunakan sebagai rangkuman atau cakupan dari proses apa aja yang ada di sini. Yang pertama ada proses operasi dengan jumlah sekitar 14 proses dengan waktu total melakukan 14 proses operasi ini adalah 58 menit. Terus juga ada proses pemeriksaan, 1 buah proses pemeriksaan dengan waktu inspeksi sekitar 1 menit. Terus juga ada waktu penyimpanan, untuk waktunya tidak ada. Sehingga secara keseluruhan jumlah kegiatan untuk kita membuat 1 buah diklik ini adalah sekitar 16 kegiatan dengan waktu estimasi total sekitar 59 menit. Nah, ini nanti bisa kita gunakan nih buat analisis ke depannya. Kira-kira waktu ini udah sesuai belum ya yang kita harapin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dilanjutkan teman saya yaitu Ivan untuk bagian FPJ ya. Terima kasih kepada Ivan, kami persilakan.
Ya, saya Ivan Albinur yang Saputra Pratama, NPM 063, akan menjelaskan tentang flow process chart atau FPC, atau dalam bahasa Indonesia yaitu peta aliran proses. Menurut definisinya dulu, FPC adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung, serta di dalamnya itu memuat informasi yang diperlukan untuk menganalisa seperti waktu yang akan dicantumkan dalam menit dan jarak yang akan dicantumkan dalam meter. Lalu apa sih bedanya FPC sama OPC yang dijelaskan oleh Saudara Zikri tadi? Kalau FPC di sini, ini kita lengkap ada transportasi, delay, dan penyimpanan juga. Kalau OPC tadi hanya sekedar operasi serta pemeriksaan. Jadi kalau OPC itu hanya operasinya saja, lingkup operasinya saja. Kalau FPC ini semuanya dari kegiatan yang awal sampai kegiatan yang akhir kita kelompokkan menjadi kegiatan-kegiatan seperti operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Lalu tadi sama Zikri sudah dijelaskan tentang lambang-lambang ini. Kita ketambahan dua lambang lagi yang belum kita kenal, yaitu lambang panah dan lambang D atau delay. Saya jelaskan dari awal aja biar lebih ingat. Ini ada lingkaran. Lingkaran ini adalah lambang operasi, yaitu suatu kegiatan yang terjadi bila benda kerja tersebut mengalami perubahan fisik maupun kimiawi. Kalau kotak ini adalah lambang dari inspeksi atau lambang pemeriksaan, yaitu kegiatan yang terjadi bila benda kerja tersebut mengalami pemeriksaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau panah ini adalah lambang transportasi apabila benda kerja nanti berpindah tempat. Kalau D ini adalah delay atau kegiatan menunggu, di mana benda kerja nanti akan mengalami suatu proses penyimpanan tapi jangka waktunya tidak lama. Beda seperti yang segitiga ini adalah kegiatan penyimpanan yang jangka waktunya relatif lama. Oke, saya akan menjelaskan sebelum menjadi dingklek yang ada di samping kiri bawah ini. Dingklek ini melakukan urutan kegiatan. Ada 19 kegiatan di sini, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu mengukur kayu dudukan. Mengukur kayu dudukan ini masuk ke dalam kegiatan operasi. Kenapa? Karena mengukur kayu dudukan kan benda kerja tersebut mengalami perubahan secara fisik, yaitu kita coret-coret menggunakan spidol. Lalu kedua, menuju pemotongan, itu masuk ke dalam kegiatan transportasi karena berpindah tempat. Lalu ketiga, memotong kayu dudukan sesuai ukuran, ini kembali lagi ke kegiatan operasi. Menghaluskan kayu dudukan juga kegiatan operasi karena mengalami perubahan fisik. Lalu kelima, menunggu untuk dirakit. Menunggu untuk dirakit ini masuk ke operasi menunggu atau dengan lambang D ini. Lalu yang keenam, mengukur kayu kaki. Ini masuk ke dalam proses operasi. Menuju pemotongan, ke kegiatan transportasi karena berpindah tempat. Lalu memotong kayu sesuai ukuran, itu masuk ke operasi lagi. Menghaluskan kayu kaki juga masuk ke operasi karena mengalami perbedaan secara fisik. Lalu menunggu untuk dirakit, itu masuk ke kegiatan menunggu atau delay. Mengukur kayu pengunci masuk ke kegiatan operasi. Lalu ke-12 menuju pemotongan masuk ke transportasi karena mengalami perpindahan benda kerja. Lalu memotong kayu pengunci sampai dengan mengecat produk jadi ini masuk ke dalam operasi karena dia mengalami proses operasi yang dimana produk dingklek ini mengalami perubahan secara fisik semuanya, mulai dari memotong, menghaluskan, merakit, dan mengecat juga. Lalu ada yang ke-17 menunggu cat kering. Nah, menunggu cat kering ini masuk ke dalam kegiatan menunggu karena disimpan sementara atau ditunggu catnya sampai kering, itu merupakan kegiatan dari lambang D ini atau delay. Lalu yang ke-18 pemeriksaan hasil akhir, itu masuk ke dalam lambang kotak atau inspeksi atau pemeriksaan. Di sini
dingklik dilakukan pemeriksaan kualitasnya, apakah sudah rapi, apakah sudah kuat dingkliknya, apakah sudah sesuai ekspektasi gitu ya dingkliknya. Kita melakukan pemeriksaan di sini. Lalu yang terakhir nomor 19 ada penyimpanan produk jadi. Ini masuk ke kegiatan penyimpanan. Di sini dingklik bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari semua kegiatan, urutan kegiatan ini kita bisa melihat bahwa jumlah kegiatan operasi ada 11, jumlah kegiatan inspeksi ada 1, jumlah kegiatan transportasi ada 3, jumlah kegiatan delay atau menunggu ada 3, dan jumlah kegiatan penyimpanan ada 1. Inilah proses kegiatan untuk membuat dari dingklik ini yang dinamakan flow process chart. Jadi dijelaskan mulai dari awal sampai akhir, kemudian jadilah dingklik yang seperti di pojok kiri bawah ini. Sekian dari saya kembalikan ke Zikri. Oke, terima kasih buat rekan saya Ivan Alvino telah menjelaskan apa itu perbedaan dari OPC dan FPC, dan juga menjelaskan FPC itu secara detail banget nih. Jadi teman-teman semua yang lihat video ini gak bakalan rugi karena kalian udah tahu secara nggak langsung perbedaan OPC dan FPC lewat penjelasan yang sangat-sangat kredibel dan terpercaya ya tentunya. Nah, tidak terasa nih ya, udah sekitar 15 atau 20 menit kita semua nemenin teman-teman belajar bareng di sini lewat presentasi dari pengalaman kami melakukan kegiatan atau praktikum di Modul 4 ya, pembuatan dingklik. Nah, buat rekan-rekan semua, mungkin nanti di akhir akan kami tampilkan beberapa profil atau hasil dari kegiatan kami. Nah, cukup sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan tingkah laku, ucapan, dan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.